Patrick Kluivert bisa tenang. Emil Audero dan Martin Paes siap tampil bela timnas Indonesia. Kabar baik untuk fans timnas Indonesia. Sandy Walsh cuma cedera ringan. Tanpa Marcelino Ferdinand tapi ada Ivar Jenner hingga Adrian Wibowo, ini daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Sentuhan emas Indra Syafri, akankah terulang di SEA Games 2025? Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Patrick Kluivert bisa tenang. Emil Audero dan Martin Paes siap tampil bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tak perlu khawatir lagi terkait Emil Audero Mulyadi dan Martin Paes tampil. Kondisi kedua penjaga gawang Garuda itu disebut aman dan akan tersedia saat pertandingan. Krisis penjaga gawang dilaporkan menghampiri timnas Indonesia jelang berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab dua kiper andalan Garuda mengalami cedera. Martin Paes jadi yang pertama mengalami cedera. Dia dikabarkan cedera ringan di bagian paha atas. Meski disebut ringan, dia masih belum bermain untuk FC Dallas dalam kompetisi Major League Soccer. Total 6 pertandingan telah dilewati kiper 27 tahun tersebut. Sementara Emil Audero baru mendapatkan cedera akhir pekan lalu. Dia seharusnya diturunkan sebagai starter saat Cremonese menghadapi mantan klub Como 1907 dalam laga lanjutan Serie A 2025-2026, mendadak digantikan Marco Silvestri, kiper kedua dalam skuad Davide Nicola. Menurut laporan, Emil Audero mengalami cedera otot fleksor. Tetapi sumber orang dalam klub menyebut cedera Emil tidak serius. Hanya saja, Emil membutuhkan waktu untuk penyembuhan cedera selama beberapa waktu. Bahkan laporan media Calcio Cremonese, pemain kelahiran Lombok itu disebut harus menepi setidaknya 20 hari. Artinya, Emil Audero kemungkinan bisa kembali bermain lagi pada pertengahan Oktober mendatang. Jika keduanya masih tak tersedia, timnas Indonesia patut cemas mengingat dalam setahun terakhir Garuda mengandalkan keduanya sebagai penjaga gawang. Namun kini semuanya mulai menemui titik terang. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkap kabar terkini terkait kondisi Martin Paes dan Emil Audero. Sumarji mengatakan, kondisi Audero semakin membaik dan akan tetap bergabung dengan skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya sampai saat ini untuk Emil kondisinya masih sesuai jadwal. Tanggal 5 dia berangkat dari klubnya Italia langsung ke Jeddah, ungkap Sumarji. Cederanya nggak serius, sudah ditangani tim terapinya. Kondisinya makin membaik, tambah dia. Sementara untuk Martin Paes, Sumarji memberi kabar lebih gembira. Penjaga gawang kelahiran Belanda itu disebut sudah mulai berlatih sejak 28 September 2025. Dia pun memastikan kondisi 3 penjaga gawang timnas Indonesia. Martin sudah ikut latihan dengan tim dari kemarin tanggal 28, tidak ada masalah, jelas Sumarji. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga grup B dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 kemudian menantang Irak pada 12 Oktober 2025. Kedua laga berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City. Kabar baik untuk fans timnas Indonesia. Sandy Walsh cuma cedera ringan. Sandy Walsh sempat membuat fans timnas Indonesia deg-degan. Walsh ditarik keluar di menit ke-20 saat Buriram United bertandang ke markas FC Seoul pada Selasa 30 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh tampak merasa tidak nyaman saat itu. Sang pemain pun meminta untuk ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh pemain yang lain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji memberikan kabar terkini mengenai kondisi Sandy Walsh. Ia meminta kepada fans tim Garuda untuk tidak khawatir dengan kondisi Walsh. Sandy Walsh barusan saya hubungi, kondisinya hanya tegang otot saja. Dan, 2 hari insya Allah sudah normal, kata Sumarji. Diketahui, Sandy Walsh masuk ke skuad timnas Indonesia. Tim asuhan Patrick Kluivert itu tengah bersiap untuk berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad timnas Indonesia mulai menuju Arab Saudi. Tim pelatih dan beberapa ofisial tim bahkan sudah berada di negara Asia Barat itu sejak beberapa hari terakhir. Sumarji menyebut,
para pemain dan ofisial timnas Indonesia yang lain pun akan menyusul ke Arab Saudi. Mayoritas pemain akan terbang ke negara tersebut pada Minggu 5 Oktober 2025. Nanti tanggal 5 Oktober, bersama-sama dengan yang lain terbang ke Jeddah, Arab Saudi, jelas Sumarji. Sandy Walsh memasuki periode karir yang baru. Pemain berusia 30 tahun itu pindah dari Yokohama F. Marinos menuju Buriram United di bursa transfer musim panas 2025. Keputusan Sandy Walsh pun dirasa tepat. Ex-pemain Cafe Mechelen itu tampak sangat menikmati awal karir yang manis di Buriram United. Sejauh ini Sandy Walsh hampir selalu menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan Buriram United. Baik saat mereka bermain di kompetisi domestik atau kompetisi antar klub Asia. Tanpa Marcelino Ferdinand tapi ada Ivar Jenner hingga Adrian Wibowo, ini daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Daftar pemain timnas Indonesia untuk SEA Games 2025 telah diumumkan. Sebanyak 32 nama pesepak bola muda dipanggil, termasuk pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner hingga mereka yang berkarir di luar negeri seperti Adrian Wibowo. Mayoritas pemain yang dipanggil adalah para penggawa timnas Indonesia U23 besutan Gerald Vandenburg di Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Nama-nama tenar yang jadi tulang punggung Garuda Muda seperti Muhammad Ardiansyah, Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Tony Firmansyah, Arhan Fikri, hingga Jens Raven ada dalam skuad. Tapi dari skuad sekarang yang menarik adalah ada 3 pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri, yakni Dion Marks, Tim Gepens, Ivar Jenner, dan Adrian Wibowo. 2 nama terakhir adalah pemain yang sudah pernah merasakan masuk skuad timnas Indonesia senior. Secara tak langsung, keduanya bisa dibilang mengalami degradasi ke tim muda. Pemanggilan Ivar Jenner dan Adrian Wibowo ini menarik karena mirip seperti Rafael Struijk. Penyerang muda Dewa United Banten FC itu juga diturunkan dari yang awalnya anggota timnas senior, kini membela tim nasional kelompok usia. Nantinya para pemain ini akan menjalani pemusatan latihan selama 2 hingga 14 Oktober 2025 di Jakarta. Timnas Indonesia yang diproyeksi untuk SEA Games 2025 itu akan berlatih dan juga melakukan uji coba internasional. Sentuhan emas Indra Syafri akankah terulang di SEA Games 2025? Sentuhan emas Indra Syafri kembali dinanti, jelang bergulirnya SEA Games 2025 pada Desember. Segepok asa kini disematkan ke pundak juru taktik asal Sumatera Barat itu, kembali menorehkan pencapaian terbaik di pesta olahraga terabar Asia Tenggara. Indra Syafri, yang cukup lama menghilang menyusul penunjukan Gerald Vandenburg sebagai arsitek timnas Indonesia U23, kini dipercaya kembali membesut Garuda Muda. Kegagalan Gerald Vandenburg di ajang Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 membuat nahoda asal Belanda terancam terdepak. PSSI kini fokus ke SEA Games 2025 yang rencananya akan berlangsung di Thailand dari 9 hingga 20 Desember, dengan harapan Garuda Muda bisa kembali menggondol medali emas seperti 2 tahun silam di Kamboja. Saat itu, di bawah telunjuk Indra Syafri, Garuda Muda yang bermaterikan sensasi-sensasi berbakat seperti Hernando Ari, Bagas Kava, Rio Fahmi, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Beckham Putara, Kelly Schroyer, dan Irfan Jauhi melaju hingga ke final. Di partai puncak, Rizky Ridho dan kawan-kawan menggebuk tim unggulan Thailand dengan skor telak 5-2. Sejarah di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja. Itu menanti penantian panjang timnas Indonesia tak pernah lagi menyabet medali emas sepak bola sejak SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Romantisme itulah yang ingin diulang PSSI dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia, terlebih fans setia timnas. Indra Syafri Mayutak Gentar. Maestro yang dikenal spesialis pemain muda ini yakin bisa mengulang sukses. Semoga apa yang kami dapat 2 tahun yang lalu bisa kami ulangi lagi tahun ini, katanya. Mengingat waktu yang terus berpacu, Indra Syafri tak mau buang waktu. Pelatih berusia 62 tahun akan segera berdiskusi dengan bosnya, Erick Thohir, terkait materi pemain termasuk siapa saja asisten pelatih. Kami segera mencari pemain yang terbaik yang kami anggap paling cocok untuk menghadapi SEA Games nanti, ujarnya.